Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi dan juga mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 5 Sistem Informasi Manajemen jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen, yang mana pembahasan ini akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rasul Alamin, Saudara Panjistu, dan Saudara Ahmad Febriansyah. Untuk pertama-tama, mari kita dengarkan sama-sama pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Febriansyah. Saya akan menjelaskan infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi adalah fondasi atau kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi. Dalam komputasi, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung arus penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data. Teknologi informasi merupakan ilmu yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Infrastruktur teknologi informasi menurut para ahli. Menurut Robertson dan Schreiber, infrastruktur merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan makna suatu struktur yang ada di bawah struktur. Maksudnya adalah adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Infrastruktur memiliki karakteristik. Menurut Turban, Reiner, dan Porter, infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, dan layanan. Menurut Johan Jatiwaluyo, infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi terperinci. 7 komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, ada platform hardware atau peranti keras. Sederhananya, kita lihat hardware perangkat seperti PC, notebook, komputer, smartphone, dan perangkat keras lainnya kita bisa sebutkan sebagai platform peranti keras atau hardware. Yang kedua, platform sistem operasi atau OS, yang mana dia merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware ke software, serta sebagai suatu proses dalam sistem operasi yang berjalan di belakang proses untuk program komputer. Contohnya ya seperti sistem operasi yang kita gunakan di laptop ataupun PC yang kita gunakan sehari-hari tentu mempunyai sistem operasi. Nah, itulah sistem operasi yang berjalan di dalam perangkat keras tersebut. Kemudian ketiga ialah platform peranti lunak atau software. Melalui perangkat lunak ini data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas. Dalam hal ini kita kontekskan sebagai bisnis organisasi. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasis software yang membantu aktivitas perusahaan tentunya. Kemudian yang keempat ialah manajemen dan penyimpanan data atau kita sebut sebagai database management system atau DBMS. Dia bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Kemudian platform jaringan atau telekomunikasi. Platform ini biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara, data, jaringan, area, layanan wireless, dan juga akses internet. Kemudian platform internet, bedanya dengan platform telekomunikasi dengan internet, jika tadi telekomunikasi lebih kepada jaringan yang memang sifatnya jaringan seluler, maka platform internet dikhususkan untuk jaringan internet. Platform internet ini harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dan juga
dia bisa menjangkau perangkat alat keras atau hardware dan software itu sendiri. Kemudian terakhir ialah layanan dan konsultasi integrasi sistem. Sekarang ini banyak perusahaan yang tidak memiliki staf, kemampuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur teknologi informasinya. Kemudian kita berbicara tentang evolusi infrastruktur teknologi informasi. Atau sekarang kita coba singkat sebagai infrastruktur TI. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini ialah hasil dari evolusi yang berjalan kurang lebih 50 tahun dalam platform komputasi. Teknologi yang menjadi ciri satu era mungkin juga dapat digunakan dalam jangka waktu lain untuk tujuan yang lain. Sekarang kita bisa lihat di sini ada 5 tahapan dalam evolusi infrastruktur teknologi informasi. Kita mulakan dulu dari yang sebelah kiri, yaitu kita berbicara tentang awal-awal masa terciptanya komputer, yaitu di era-era mainframe. Nah, di mainframe era ini sistem komputer yang diciptakan pada saat itu benar-benar sangat terbatas, hanya digunakan untuk menjalankan perintah-perintah tertentu, dan hardware yang digunakan itu rata-rata besar ukurannya, tapi memiliki ukuran yang kecil. Misalkan, untuk ukuran disk yang sebesar kira-kira 50 mega, itu harus diangkut dengan pesawat kargo pada saat itu, tahun 50-an. Tapi memang kebutuhan data pada saat itu juga tidak sebesar sekarang. 1 byte atau 1 bit itu juga masih bisa dipakai pada saat itu. Kemudian, setelah berkembang di tahun 50 hingga 60-an, barulah muncul namanya PC era. Nah, PC era ini sederhananya dari mainframe era yang mengharuskan memerlukan banyak orang tadi, banyak orang yang mengoperasikan, di PC era ini cukup hanya perlu 1 orang untuk mengoperasikan komputer. Sederhananya sampai hari ini yang masih menggunakan PC kurang lebih sama fungsinya seperti di PC era pada awalnya. Sama saja, tidak ada bedanya. Hanya saja fitur dan juga kecanggihan teknologi pada saat itu tentu tidak sama dengan sekarang ini. PC era ini pertama kali muncul sekitar tahun 60 hingga 70-an, di mana pada saat itu IBM menciptakan satu perangkat yang menjadi cikal bakal PC hingga saat ini. PC ini sederhananya juga dia dapat menyimpan, mengolah, dan juga memanfaatkan data yang ada itu secara personal atau dari kita sendiri. Tidak perlu lagi seperti mainframe era yang harus bergerak sana sini, menghimpun banyak data dan sebagainya. Cukup satu perangkat, satu PC bisa digunakan untuk itu semua. Kemudian semakin berevolusi lagi, muncul lagi yang namanya client dan server era. Sederhananya, PC-PC yang tadi ada ya, itu kan nggak cuma satu, ada banyak. Nah, ketika ada banyak PC, maka perlu untuk dikoneksikan, perlu untuk hubungan antara satu PC dengan PC lain. Sama seperti manusia, perlu hubungan dengan satu orang, dengan orang lain, atau dengan orang yang lain lagi, dan sebagainya. Maka di sini perlu client dan server era. Maka ketika pada saat itu, komputer-komputer yang tadinya itu terpisah antara satu komputer dengan komputer lain, itu bisa dihubungkan melalui jaringan yang mana kita kenal sebagai client dan server. Client adalah klien atau orang yang membutuhkan sesuatu, sedangkan server yang menyediakan. Era ini muncul sekitar tahun 80-an. Pada saat itu perusahaan-perusahaan besar terutama pada saat itu sangat membutuhkan konektivitas antara satu komputer dengan komputer lainnya, sehingga itu akan mempermudah gerak cepat dari perusahaan itu sendiri. Kemudian muncul lagi era baru, yaitu era enterprise computing era, di mana ketika tadi client server sudah berjalan, ternyata kebutuhan perusahaan untuk mengambil keputusan itu semakin cepat dan semakin ketat. Oleh karenanya, perlu satu sistem jaringan yang kompleks yang dapat menghimpun dan juga menjadi jembatan antara satu data dengan data lainnya itu secara cepat. Maka perlulah enterprise computing era ini.
ini lahir sekitar tahun 90-an, di mana data antara satu titik perusahaan dengan titik perusahaan lainnya itu bisa dihubungkan. Kalau tadi divisi tadi sendiri-sendiri, di client server era itu dikoneksikan antara satu komputer dengan komputer lain di satu tempat. Nah, di enterprise ini kita bisa menghubungkan antara satu titik tempat perusahaan dengan titik yang lainnya dengan jarak yang berjauhan. Akan tetapi kekurangan di enterprise computing era ini masih membutuhkan biaya yang cukup besar pada saat itu karena tidak semua enterprise computing ini bisa memberikan fasilitas yang baik pada saat itu. Kemudian yang saat ini kita rasakan adalah mobile and cloud computing atau komputasi awan dan perangkat bergerak. Sangat sederhana sekali. Kita mungkin sekarang di zaman kita sekarang ini banyak yang punya HP tentunya, terutama HP yang smartphone. Mungkin teman-teman juga punya layanan atau berlangganan layanan penyimpanan data melalui online lah bahasa kita. Nah, inilah sekarang kita rasakan. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan berkembangnya cloud computing era di mana data itu tidak harus dimasukkan lagi dalam satu hardware, entah flash disk ataupun yang lainnya, tapi saat ini kita bisa menyimpannya di tempat lain yang jauh di sana. Dan itu melalui cara menyimpannya melalui internet. Makanya disebut cloud computing karena awan, bahasa tanda kutip awan di sini bukan awan yang beneran ya, tapi cara proses penyimpanan datanya itu melalui jaringan internet, yang mana jaringan internet kita tahu frekuensinya itu tinggi. Tidak di jaringan rendah, tidak juga di jaringan terlalu tinggi. Tapi dia tetap tinggi. Dan itulah makanya disebut sebagai cloud ataupun awan. Kurang lebih seperti itu. Tapi tetap data itu sebenarnya disimpan dalam satu hardware, apakah hard disk ataupun yang lainnya, tapi tempatnya jauh, enggak di tempat kita. Kemudian kita berbicara tentang penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur teknologi informasi. Nah, perkembangan infrastruktur TI ini telah menghasilkan perkembangan di dalam pemrosesan dari perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya. Ada 5 setidaknya perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari evolusi infrastruktur IT. Yang pertama, terciptanya hukum Moore dan daya pemrosesan mikro. Intinya, hukum Moore ini semakin maju zaman, semakin canggih teknologinya, semakin murah biaya infrastruktur TI, dan semakin besar pula kapasitas yang bisa dipakai dalam penyimpanan data. Itu hukum Moore secara sederhana. Kemudian hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Sederhananya lagi, hukum Metcalfe ini bunyi dasarnya adalah ketika majunya lagi suatu zaman, maka kebutuhan akan jaringan dan data itu semakin besar dan semakin banyak. Makanya tadi di awal sudah dikatakan bahwa pada zaman dahulu itu untuk 50 mega itu sudah sangat besar. Tapi hari ini 1 tera rasa-rasanya itu pas-pasan. Entah zaman depan nanti kita nggak tahu, entah 100 tera, 200 tera itu hal yang biasa, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan akan mengarah ke sana. Kemudian ini akan berdampak pada jaringan dan standar yang ada saat sekarang ini. Dengan hukum Metcalfe yang ada tadi, maka standar yang digunakan dalam penyediaan jaringan ini akan semakin tinggi. Yang artinya akan semakin besar data jaringan yang akan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada hukum penyimpangan digital besar. Hukum penyimpangan digital besar ini pada dasarnya adalah terjadi satu, kalau kita gambarkan dalam grafik, dalam satu grafik, ketika satu data jaringan atau data apapun itu bentuknya, data yang pastinya, ketika dia dibawa dalam satu waktu, mungkin nilainya A, misalkan. Tapi kalau kita buka kembali data ini, mungkin dalam 30 tahun ke depan, nilainya
tidak sama dengan A. Bisa jadi 2A, 3A, dan bisa jadi yang lainnya. Ini terjadi akibat itu tadi, akibat berubahnya standar jaringan yang ada dan juga perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dan pada akhirnya ketika kita punya jaringan, maka ini bisa mengurangi biaya komunikasi dan internet. Kenapa begitu? Padahal datanya makin besar kok malah internetnya makin murah. Karena meskipun data yang tadi itu semakin besar, akan tetapi infrastruktur yang mendukung jaringan mendukung hal itu semakin baik dan semakin maju. Ketika dia semakin bagus, semakin canggih, maka itu akan bisa mengurangi biaya, menekan biaya internet, komunikasi dan sebagainya. Itu kembali lagi pada hukum Moore yang tadi sudah kita jelaskan barusan. Kemudian tren platform perangkat hardware dan software sekarang ini. Di sini ada beberapa tren yang bisa kita lihat saat sekarang ini. Yang pertama platform digital seluler yang mana ini bisa kita lihat di handphone kita sendiri. Apapun yang ada di handphone kita itu sebenarnya adalah bentuk digitalisasi seluler. Jadi tidak perlu dijelaskan terlalu jauh. Jawabannya ada di handphone kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah komputasi grid atau grid computing. Nah, ini berkaitan dengan letak geografis antara satu tempat dengan tempat lainnya. Jadi saat sekarang ini perusahaan-perusahaan itu lebih mudah dalam berkomunikasi antara kantor A dengan kantor B. Bisa jadi kantor A-nya itu di perkotaan, di kantor B-nya itu mungkin di pelosok. Itu bisa lebih mudah sekarang komunikasi ataupun sesuatu yang berkaitan dengan urusan bisnis itu akan lebih mudah karena dengan grid computing ini hal-hal yang pada sebelumnya itu menghalangi orang untuk berkomunikasi karena jarak sekarang bisa difasilitasi. Kemudian ketiga ya virtualisasi. Kalau saat ini yang tren itu metaverse. Sekarang ini tren kita metaverse. Metaverse itu bagian dari virtualisasi sebenarnya kawan-kawan. Jadi virtualisasi itu ialah memvirtualkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini. Itu virtualisasi. Metaverse sebenarnya hampir-hampir sama kayak virtualisasi. Hanya saja memang ketika berbicara metaverse, maka kita menciptakan dunia baru dalam bentuk virtual. Itu saja yang membuat adanya istilah metaverse. Jadi dunia dalam bentuk virtual. Kemudian ketiga ialah komputasi online atau cloud computing. Tadi sudah dibahas masalah cloud computing. Memang ada beberapa jasa cloud computing dengan berbagai jenis, baik itu IaaS, PaaS, BaaS, dan beberapa jenis layanan lainnya. Kemudian green computing atau komputasi hijau. Di sini lebih menekankan kepada bagaimana hardware atau perangkat keras yang digunakan itu dapat berkesinambungan atau sustainable. Jadi ini akan dapat mengurangi limbah elektronik yang ada di dunia saat ini dan itu akan berdampak kepada lingkungan secara global di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, prosesor yang bersifat kinerja tinggi dan hemat daya. Sepertinya ini saya yakin teman-teman terutama yang generasi-generasi muda saya yakin sudah tahu masalah ini. Prosesor dengan keluaran terbaru biasanya memang memiliki kinerja yang bagus, clocking yang bagus, tinggi, dan cenderung hemat daya karena tidak menyerap terlalu banyak listrik di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah platform perangkat lunak kontemporer. Sederhananya ini kurang lebih seperti layaknya software yang menjadi kebutuhan manusia saat ini. Untuk lebih jelasnya masalah platform perangkat lunak kontemporer ini sebenarnya perlu pembahasan spesifik lebih lanjut. Akan tetapi ringkasnya platform perangkat lunak kontemporer ini menjadi salah satu perangkat lunak yang menjadi satu kebutuhan manusia ataupun perusahaan dalam menjalankan satu kegiatan atau aktivitasnya.
Apakah seperti super app? Mungkin iya. Tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi. Dalam kemajuan dari teknologi informasi dan juga pemanfaatannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Kecepatan dan keakuratan informasi akan menjadi tuntutan dalam menjalankan roda perekonomian baik oleh pelaku bisnis, masyarakat, maupun pemerintah. Penggunaan teknologi informasi saat ini perlu untuk mencapai tujuan bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang dituju. Sistem teknologi informasi telah menjadi nyawa bagi setiap industri modern. Adapun kesimpulannya, teknologi informasi ini merupakan ilmu yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Teknologi informasi yang kita nikmati saat ini didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi. Layanan-layanan teknologi, evaluasi infrastruktur teknologi informasi yang telah berkembang lebih dari setengah abad membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Hingga yang awalnya hanya sebatas membantu manusia, kini seringkali disejajarkan dengan kebutuhan primer. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.